Assalamualaikum sahabat. Hari ini saya akan menceritakan kisah seseorang bernama Jenderal Wiratama yang hidupnya penuh dengan dendam, keputusasaan, dan pengorbanan yang menyakitkan. Bayangkan, seorang Jenderal Bintang 4 yang terhormat, yang seharusnya melindungi negara, justru memilih jalannya sendiri. Di tengah malam yang sunyi, ia menyalakan mesin Panzer Anoa, kendaraan lapis baja seberat belasan ton. Ia mengemudikan baja perang itu, bukan untuk menuju medan tempur, tetapi langsung menuju markas kepolisian daerah. Ia siap melindas pagar, menghancurkan tembok, dan menjebol pintu utama. Semua demi menuntut keadilan yang telah lama mati. Apa yang membuat seorang jenderal nekat mengambil tindakan ekstrim ini, mempertaruhkan seluruh karir dan hidupnya? Siapa target utamanya di balik tembok Mapolda yang kokoh? Dan apakah kehancuran total adalah satu-satunya harga yang harus dibayar untuk sebuah kebenaran yang pahit? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu terasa dingin, menusuk tulang Jenderal Wiratama yang sedang duduk di dalam kantornya yang sunyi. Malam itu terasa dingin, menusuk tulang Jenderal Wiratama yang sedang duduk di dalam kantornya yang sunyi. Bau kopi hitam yang sudah mendingin bercampur dengan aroma minyak senjata yang samar, menciptakan suasana tegang yang sudah ia kenal baik selama 30 tahun berdinas. Wiratama menatap peta besar yang terpampang di dinding, bukan peta operasi militer, melainkan peta tata kota, dengan satu titik dilingkari merah tebal, markas kepolisian daerah. Keputusan itu sudah bulat, mengeras seperti baja yang menjadi lambang profesinya. Sudah berhari-hari ia bergumul dengan kemarahan yang membakar, kemarahan yang tidak bisa lagi ditampung oleh prosedur, oleh rapat koordinasi, atau oleh surat menyurat birokrasi yang memuakan. Ia tahu, apa yang akan ia lakukan adalah tindakan ekstrim, sebuah langkah yang akan mengguncang pondasi negara, namun ia merasa tidak punya pilihan lain. Harga yang harus dibayar terlalu mahal, dan hanya kehancuran yang setimpal. Wiratama menyentuh lencana di seragamnya, bintang 4 yang seharusnya melambangkan kehormatan dan kebijaksanaan. Sekarang, lencana itu terasa seperti beban, seperti rantai yang mengikatnya pada sistem yang menurutnya sudah busuk. Ia menghela napas panjang, mengeluarkan semua udara kotor yang terasa menyesakkan dadanya. Ini bukan tentang pangkat, ini tentang kebenaran. Gumamnya pelan, suaranya serak. Di luar, markas komando tampak tenang, hanya diselingi oleh langkah kaki petugas jaga yang berpatroli rutin. Mereka tidak tahu, malam itu, sejarah akan ditulis ulang, bukan di medan perang, melainkan di jalanan kota yang ramai. Wiratama bangkit, mengenakan baret hijaunya dengan gerakan mekanis yang sudah terlatih. Ia tidak membawa ajudan, tidak membawa pengawal. Misi ini adalah miliknya sendiri, sebuah pertanggungjawaban pribadi yang harus diselesaikan tanpa campur tangan siapapun. Langkah kakinya bergema di koridor sepi menuju garasi penyimpanan alat berat. Pintu baja besar itu terbuka dengan suara mendesis yang berat. Di dalamnya, berbaris rapi kendaraan tempur yang siap siaga, namun mata Wiratama tertuju pada satu unit, Panzer Anoa. Kendaraan pengangkut personel lapis baja, simbol kekuatan yang tak terbantahkan. Panzer itu berdiri gagah, ket hijaunya memantulkan cahaya lampu neon yang berkedip-kedip. Beratnya yang mencapai belasan ton adalah janji kehancuran yang ia butuhkan. Wiratama mendekati Panzer itu, mengelus permukaan baja yang dingin. Ia pernah mengendarai kendaraan seperti ini di medan operasi yang jauh, di perbatasan yang berdebu. Sekarang, medan perangnya adalah jantung kota ini. Ia memanjat masuk ke kursi pengemudi. Kabin Panzer terasa sempit dan berbau solar, bau yang menenangkan bagi seorang prajurit. Ia menyalakan mesin. Mesin diesel V6 itu meraung. Suara gemuruhnya memecah keheningan garasi. Suara itu adalah alarm, peringatan, dan sekaligus penanda dimulainya aksi. Seorang prajurit jaga, Sersan Mayor Bima, berlari tergesa-gesa mendekat, wajahnya pucat pasi karena terkejut. "Jenderal, ada apa? Kenapa panser ini dihidupkan? Kita tidak ada perintah pergerakan, Jenderal." Wiratama menoleh, tatapannya tajam dan dingin. "Bima, ini perintah langsung dariku. Aku akan melakukan inspeksi mendadak keluar markas. Jangan ada yang mengikuti, dan jangan ada yang melapor sampai aku kembali. Anggap saja ini latihan kesiapsiagaan darurat." Bima ragu-ragu. "Tapi, Jenderal, sopnya kendaraan lapis baja tidak boleh keluar tanpa konvu dan pengamanan rute. Apalagi yang mengemudi." "Jenderal sendiri.
Sop sudah tidak berlaku lagi. Bima, potong Wiratama. Ia tidak meninggikan suara, namun otoritasnya terasa menekan. Lakukan apa yang kuperintahkan. Jika ada yang bertanya, katakan Panser sedang diuji coba. Sekarang, buka gerbangnya. Bima, yang loyalitasnya kepada Wiratama sudah teruji selama bertahun-tahun, menelan ludah. Ia melihat ada sesuatu yang salah, sesuatu yang sangat keliru dalam mata jenderal itu, namun perintah adalah perintah. Ia memberi hormat cepat dan berbalik, berlari menuju pos penjagaan utama. Panser Anwa itu bergerak maju perlahan. Roda-roda besinya menghantam lantai beton garasi. Ketika pintu gerbang utama markas terbuka, cahaya lampu jalanan kota langsung menyambut. Wiratama menghela Panser keluar, membelokkan kemudi beratnya menuju jalan raya utama. Pukul 2 dini hari. Jalanan masih lengang, hanya sesekali dilewati taksi atau truk pengangkut barang. Panser itu, dengan bobot dan ukurannya yang masif, tampak seperti makhluk purba yang tersesat di tengah peradaban modern. Setiap putaran roda Panser adalah pengumuman, sebuah deklarasi perang yang sunyi. Wiratama merasakan adrenalin mengalir deras. Tujuannya jelas, lurus ke depan, beberapa kilometer dari posisinya saat ini, Mapolda. Di dalam Panser, ia menyalakan radio komunikasi internal, namun tidak menggunakannya. Ia hanya ingin mendengar desisan statis, suara yang mengingatkannya pada kekacauan yang akan datang. Ia memikirkan Komjen Baskoro, kepala kepolisian yang menjadi sasaran utamanya. Baskoro, yang menurut Wiratama, telah menggunakan kekuasaannya untuk menutupi kejahatan yang tidak termaafkan, kejahatan yang melibatkan orang-orang terdekat Wiratama. Mobil pertama yang melihat panser militer bergerak sendirian di tengah kota adalah sebuah taksi. Pengemudi taksi itu langsung melambatkan lajunya, menyalakan lampu jauh, dan kemudian membunyikan klakson panjang karena kebingungan. Wiratama mengabaikannya. Ia terus maju, kecepatannya stabil, sekitar 40 km per jam. Beberapa menit kemudian, panser itu melewati pos polisi lalu lintas kecil. Dua petugas yang sedang berjaga, terlihat sedang mengantuk di pos mereka, tiba-tiba tersentak kaget. Mereka melihat lambang TNI di badan panser, namun mereka tidak melihat patroli pengawalan. Salah satu petugas, Bribka Roni, segera meraih radio HT-nya. Pusat, ini Roni di pos lintas A melaporkan pergerakan panser militer tanpa pengawalan menuju ke arah pusat kota. Mohon konfirmasi, apakah ada operasi gabungan yang tidak kami ketahui? Suara di HT berderak. Negatif Roni, tidak ada operasi gabungan malam ini. Tunggu, panser? Sendirian? Benar, pusat, panser, terlihat seperti Anoa. Dikemudikan oleh satu orang di dalamnya, sepertinya. Ini sangat aneh. Informasi itu mulai merambat naik, melalui rantai komando kepolisian. Dari pos lalu lintas kecil, ke polsek terdekat, hingga akhirnya mencapai pusat kendali Mapolda. Di Mapolda, Komjen Baskoro sedang tidur nyenyak di ruang istirahat pribadinya. Ia adalah sosok yang percaya diri, bahkan cenderung arogan. Ia tidak pernah menyangka ada ancaman yang datang dari luar lingkungannya, apalagi dari institusi yang secara formal adalah mitra kerjanya, TNI. Pukul 2.30, alarm darurat berbunyi pelan di ruang pusat kendali Mapolda. Kepala Jaga Malam, Kompol Dedi, yang menerima laporan dari berbagai pos, mulai panik. Panser militer? Bergerak ke sini? Ini pasti salah komunikasi, kata Dedi kepada bawahannya. Hubungi segera markas TNI terdekat. Tanyakan ada apa ini? Apakah mereka kehilangan kendaraan? Atau ini hanya provokasi? Panggilan ke markas militer tidak membuahkan hasil cepat. Komando militer di sana juga sedang kacau balau, mencoba memahami mengapa Jenderal Wiratama menghilang bersama sebuah panser. Sersan Mayor Bima, yang merasa bertanggung jawab, akhirnya melapor kepada Komandan Markas, Maijen Haris, tentang pergerakan aneh itu. Maijen Haris, sahabat dekat Wiratama, langsung merasakan firasat buruk. Ia tahu ada konflik besar yang terpendam antara Wiratama dan Baskoro terkait kasus tertentu yang sensitif. Haris segera memerintahkan tim reaksi cepat untuk mengejar panser itu. Namun ia tahu, panser lapis baja tidak mudah dihentikan. Sementara itu, Wiratama di dalam panser sudah mencapai jalan protokol utama. Kecepatan panser kini sedikit meningkat. Ia mulai berpapasan dengan beberapa mobil sipil yang kini mulai menyadari keanehan situasi ini. Beberapa pengemudi mengeluarkan ponsel mereka, merekam pemandangan langka dan menakutkan. Sebuah panser militer sendirian,
melaju di jalanan kota yang sepi. Video-video pendek itu mulai diunggah ke media sosial. Judulnya beragam, dari TNI mau kudeta, hingga panser nyasar di tengah kota. Kekacauan informasi digital mulai mendahului kekacauan fisik. Wiratama menyipitkan mata. Mapolda sudah terlihat di kejauhan. Sebuah bangunan megah dengan pagar tinggi dan lampu sorot yang terang benderang. Pukul 2.45. Mapolda sudah dalam status siaga penuh. Baskoro, yang terbangun oleh kegaduhan, kini berdiri di ruang pusat kendali, mengenakan seragam dinasnya yang rapi. Wajahnya merah padam, bukan karena kantuk, tapi karena amarah dan kebingungan. Apa maksud semua ini? Panser? Sendirian? Siapa yang mengemudi? Baskoro membentak. Laporan terbaru, Jenderal, kata Kompol Dedi, tangannya gemetar memegang tablet. Panser itu dikemudikan oleh Jenderal Wiratama. Kami sudah konfirmasi dari markas TNI. Mereka juga sedang panik. Mereka bilang ini di luar komando. Mendengar nama Wiratama, mata Baskoro membesar. Ia dan Wiratama memang memiliki sejarah perselisihan yang panjang, terutama setelah kasus penculikan dan pembunuhan yang melibatkan anak buah Baskoro dan menimpa kerabat Wiratama beberapa bulan lalu. Baskoro telah berhasil menutupi kasus itu, menggunakan pengaruhnya untuk mengamankan anak buahnya. Wiratama tidak pernah menerima keputusan itu. Dia gila, desis Baskoro. Dia benar-benar sudah kehilangan akal. Siapkan barikade. Semua unit anti huru-hara, segera ke gerbang depan. Jangan biarkan dia masuk. Tapi ingat, jangan tembak. Itu panser. Peluru biasa tidak akan mempan. Kita tidak ingin insiden bersenjata skala besar dengan TNI. Di gerbang Mapolda, puluhan anggota polisi dengan tameng dan senjata laras panjang sudah berjejer. Mereka mendirikan barikade darurat menggunakan mobil patroli dan pagar besi. Lampu sorot diarahkan ke jalan, menciptakan bayangan panjang yang menyeramkan. Wiratama melihat barikade itu dari jarak sekitar 500 meter. Ia tidak melambatkan laju. Mereka pikir mobil patroli bisa menghentikan baja 15 ton, pikir Wiratama dengan nada sinis. Ketika panser semakin dekat, suara gemuruh mesinnya kini terdengar jelas dan menakutkan. Debu dan kerikil terlempar dari roda-roda berat itu. Polisi di barisan depan mulai merasakan getaran tanah di bawah sepatu bot mereka. Ketakutan mulai merayap di antara barisan. Mereka bukan menghadapi perusuh, mereka menghadapi alat perang. Panser itu berhenti mendadak, sekitar 50 meter dari barikade. Mesinnya tetap menyala, mengeluarkan asap tebal. Keheningan yang tiba-tiba setelah raungan mesin yang memekakan telinga justru terasa lebih mengancam. Melalui lubang pandang sempit, Wiratama melihat wajah-wajah tegang para polisi. Ia tahu, mereka hanya menjalankan tugas, namun ia tidak bisa mundur. Ia meraih mikrofon komunikasi panser. Suaranya, yang biasanya tegas dan memerintah, kini terdengar terdistorsi dan bergema melalui pengeras suara eksternal panser. Komjen Baskoro, suara Wiratama memecah keheningan malam. Aku tahu kau ada di dalam. Keluar sekarang. Kita selesaikan masalah ini seperti pria terhormat. Di ruang kendali, Baskoro mendengarkan suara Wiratama yang diputar ulang dari rekaman mikrofon. Dia benar-benar menantangku, geram Baskoro. Jangan ada yang merespons. Jangan beri dia panggung. Tunggu tim Haris datang dan amankan dia. Namun, Wiratama tidak menunggu. Ia mengoperasikan panser itu, maju perlahan, seperti predator yang menguji mangsanya. Polisi di barikade mulai berteriak. Berhenti! Jenderal, hentikan kendaraan Anda. Kami akan terpaksa menembak. Wiratama mengabaikan peringatan itu. Ketika panser mencapai mobil patroli yang menjadi barikade pertama, ia tidak melambatkan laju sedikitpun. Brah! Suara benturan logam dengan logam terdengar mengerikan. Mobil patroli itu terdorong ke belakang, ringsek seperti kaleng soda yang diinjak. Kaca pecah berhamburan. Polisi yang berada di belakang mobil itu lari tunggang langgang, menyadari betapa sia-sianya upaya mereka. Panser itu terus maju, melindas mobil kedua, lalu merobohkan pagar besi tinggi Mapolda seolah pagar itu hanyalah ranting kering. Dalam hitungan detik, pertahanan luar Mapolda jebol. Kini, panser Wiratama berada di halaman depan Mapolda, diapit oleh taman dan tiang bendera. Ia memosisikan panser agar moncongnya menghadap langsung ke pintu utama lobi. Kekacauan di dalam Mapolda mencapai puncaknya. Semua orang berlarian,
mencari perlindungan. Dia masuk. Dia berhasil masuk, teriak seseorang di pusat kendali. Baskoro, meskipun wajahnya pucat, mencoba mempertahankan ketenangannya. Semua unit, segera evakuasi dari lobi. Jangan ada korban sipil. Amankan ruang tahanan dan arsip. Kita akan tunggu bala bantuan TNI datang. Wiratama kembali menggunakan mikrofon Panser. Kali ini, suaranya lebih keras, penuh keputusasaan dan ancaman. Baskoro, kau pikir kau bisa bersembunyi di balik lambang institusi? Kau menutupi pembunuh. Kau menjual keadilan demi kekuasaanmu. Kau menghancurkan keluargaku. Dan kau akan membayar harganya sekarang. Di media sosial, video tabrakan pertama itu sudah viral. Jutaan orang menonton siaran langsung dari ponsel warga yang bersembunyi di sekitar Mapolda. Hashtag Jenderal Mengamuk menjadi trending topik nomor 1 di seluruh negeri. Publik terpecah, ada yang mengutuk tindakan Wiratama sebagai pemberontakan. Namun banyak juga yang bertanya-tanya, apa yang membuat seorang Jenderal Bintang 4 bertindak sejauh ini. Maijen Haris dan tim reaksi cepat TNI akhirnya tiba di luar Mapolda, namun mereka tidak bisa langsung masuk. Panser Wiratama menghalangi pintu masuk utama, dan mereka tidak bisa menembak jenderal mereka sendiri. Haris mengambil radio komunikasi frekuensi tinggi yang terhubung langsung ke Panser Wiratama. "Wira, ini aku, Haris. Hentikan ini, kawan. Apa yang kau lakukan? Kau menghancurkan karir dan hidupmu. Kau menghancurkan institusi." Di dalam Panser, Wiratama mendengar suara Haris, namun ia hanya tersenyum getir. "Terlambat, Haris. Keputusan sudah dibuat. Aku tidak bisa hidup dengan rasa malu ini lagi. Baskoro harus mempertanggungjawabkan perbuatannya." Ia mematikan komunikasi. Wiratama tahu waktunya sempit. Tim Haris akan segera menemukan cara untuk menetralkan Panser ini, mungkin dengan gas air mata atau tembakan presisi ke bagian mesin yang rentan. Ia harus menyelesaikannya sekarang. Wiratama mengatur napasnya. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat wajah keponakannya yang tewas dalam kasus yang ditutup-tutupi Baskoro dan wajah adiknya yang hancur karena kehilangan. Rasa sakit itu memberinya kekuatan yang dingin dan mematikan. Ia menghela tuas kemudi Panser. Mesin meraung lagi. Panser itu bergerak maju, perlahan namun pasti, menuju pintu masuk kaca dan beton Mapolda. Di ruang kendali, Baskoro melihat melalui monitor CCTV yang tersisa, Panser itu bergerak seperti monster besi. Ia menyadari, Wiratama tidak hanya ingin menakut-nakuti, Wiratama ingin menghancurkan simbol kekuasaan Baskoro. Semua orang menyingkir dari lobi. "Cepat," perintah Baskoro. Suaranya kini terdengar seperti teriakan putus asa. Panser itu menghantam pintu utama dengan kekuatan penuh. Suara benturan itu adalah suara yang paling keras dan paling mengerikan yang pernah terdengar di kota itu malam itu. Baja bertemu beton. Kaca tebal hancur berkeping-keping. Kerangka baja pintu terpelintir seperti kawat. Panser itu tidak berhenti. Ia terus menerobos masuk, melindas meja resepsionis marmer dan menghancurkan patung lambang kepolisian yang berdiri di tengah lobi. Debu tebal dan serpihan material memenuhi udara. Lampu-lampu padam, menyisakan cahaya remang-remang dari api kecil yang mulai menjalar di panel listrik yang korslet. Panser itu kini berada di tengah lobi Mapolda. Mesinnya masih menyala, asap mengepul dari bagian depannya. Misi fisik Wiratama telah selesai. Ia telah menabrakkan simbol militer ke jantung simbol kepolisian. Wiratama mematikan mesin Panser. Keheningan kembali menyelimuti, kali ini keheningan yang penuh dengan kehancuran. Ia membuka palka Panser, lalu melompat keluar. Tubuhnya terasa berat, namun tekadnya ringan. Di tangannya, ia memegang pistol standar dinas, diarahkan ke lantai. Lobi Mapolda adalah pemandangan yang menyedihkan. Beton retak, air dari pipa yang pecah menggenang, dan bau mesiu bercampur dengan debu. Dari kegelapan di lantai 2, puluhan polisi bersenjata mulai muncul, mengarahkan senjata mereka ke arah Wiratama. Mereka ragu-ragu. Mereka tahu status pria di hadapan mereka. "Jangan bergerak, Jenderal Wiratama. Letakkan senjatamu," teriak Kompol Dedi dari atas tangga. Wiratama mengangkat tangannya perlahan, namun ia tetap memegang pistol. "Aku tidak datang untuk melawan kalian," katanya. Suaranya tenang meskipun ia baru saja melakukan tindakan yang sangat brutal. "Aku datang untuk mencari Baskoro. Di mana dia?" Pada saat yang sama, tim reaksi cepat TNI yang dipimpin oleh Maijen Haris,
yang akhirnya berhasil menerobos masuk melalui sisi lain, bergegas ke lobi. Mereka melihat panser yang tertanam di bangunan itu, dan jenderal mereka yang berdiri tegak di tengah kehancuran. "Wira, sudah cukup!" teriak Haris, berlari ke depan bersama beberapa perwira yang membawa senjata tidak mematikan. Wiratama melihat Haris, tatapannya melembut sesaat, sebelum kembali mengeras. "Haris, jangan ikut campur. Ini urusanku dengan Baskoro." Di tengah keributan itu, Baskoro muncul. Ia turun dari lantai atas melalui tangga darurat, dikawal oleh 2 pengawal pribadinya. Wajahnya kini bukan lagi pucat, melainkan dipenuhi dendam. "Kau gila, Wiratama," desis Baskoro, menatap lobi yang hancur. "Kau menghancurkan segalanya. Kau menghancurkan institusi negara." Wiratama menoleh ke arah Baskoro. Amarah yang selama ini ia pendam, kini meledak di matanya. "Institusi? Kau yang menghancurkannya. Kau menjual nyawa keponakanku. Kau membiarkan pembunuh berkeliaran hanya untuk melindungi kursi kekuasaanmu. Kau adalah aib." Baskoro tertawa sinis. "Kau pikir dengan menabrakkan panser kau akan mendapatkan keadilan? Kau hanya akan mendapatkan pengadilan militer, Wiratama. Kau akan kehilangan semua yang kau miliki, dan kasus itu akan tetap tertutup selamanya." Mendengar kata-kata itu, Wiratama merasakan sisa-sisa kendali dirinya terlepas. Ia mengangkat pistolnya, mengarahkannya ke langit-langit, dan menembak sekali. Suara tembakan itu memekakan telinga di ruang yang tertutup. "Allah Maha Adil," teriak Wiratama. "Jika keadilan di bumi ini buta, maka aku yang akan membukakan matanya." Situasi menjadi sangat kritis. Polisi di lantai atas siap menembak. Prajurit TNI di bawah juga siap melindungi jenderal mereka, meskipun mereka harus menangkapnya. Haris tahu, satu tembakan lagi, dan kekacauan akan berubah menjadi pertumpahan darah antar institusi. "Wira, turunkan senjatamu. Kita akan bicara baik-baik. Aku janji, aku akan membantumu membuka kembali kasus itu, tapi tidak dengan cara ini." Haris berteriak, mencoba bernegosiasi. Wiratama tidak mendengarkan. Matanya terpaku pada Baskoro. Ia mengambil langkah maju. "Kau pikir kehancuran ini hanya fisik? Kau salah. Ini adalah kehancuran moral yang kau mulai, Baskoro. Dan aku akan mengakhirinya." Baskoro memberi isyarat kepada pengawalnya untuk bersiap. Wiratama mengangkat pistolnya, kali ini mengarahkannya ke arah Baskoro. Namun, sebelum ia sempat menarik pelatuk, Haris dan 2 perwira TNI yang bergerak cepat berhasil melompat ke arahnya. Mereka menjatuhkan Wiratama ke lantai. Pistolnya terlepas dan terlempar ke samping. Meskipun Wiratama adalah jenderal yang kuat, ia sudah kelelahan secara emosional dan fisik. Ia melawan, meronta-ronta, namun akhirnya berhasil dilumpuhkan dan diborgol oleh anak buahnya sendiri. "Haris, kau mengkhianatiku," desis Wiratama, menatap Haris dengan mata penuh kecewa saat tubuhnya diangkat. Haris menunduk, wajahnya tampak menyakitkan. "Aku menyelamatkanmu, Wira. Aku menyelamatkan kita semua dari perang saudara. Alhamdulillah, kau masih hidup." Saat Wiratama digiring keluar dari lobi Mapolda yang hancur, ia melihat ke sekeliling. Panser yang ia kendarai kini menjadi monumen bisu dari kemarahannya, tertanam dalam fondasi gedung. Di luar, sirine meraung-raung, dan ratusan lampu kamera wartawan menyala, mengabadikan momen penangkapan Jenderal Bintang 4 oleh rekan-rekannya sendiri. Insiden itu, yang hanya berlangsung kurang dari 1 jam sejak panser itu keluar dari markas, telah berhasil memicu kegemparan yang luar biasa. Media sosial meledak. Berita utama di seluruh dunia membahas konflik terbuka antara petinggi militer dan kepolisian di negara itu. Wiratama dibawa ke markas besar militer untuk diinterogasi. Ia tidak melawan, ia hanya duduk diam, membiarkan pikirannya mengembara. Ia telah gagal membunuh Baskoro, namun ia telah berhasil melakukan hal yang lebih besar, mengungkap kebusukan itu ke permukaan dengan cara yang paling dramatis dan tidak terhindarkan. Keesokan harinya, Mapolda menjadi lokasi paling disorot di negara itu. Panser Anwa itu masih di sana, sebagian tubuhnya tenggelam di reruntuhan lobi. Para insinyur militer dan polisi bekerja sama untuk menstabilkan struktur bangunan, sementara tim forensik mengumpulkan bukti. Meskipun Baskoro selamat, reputasinya hancur. Desakan publik untuk membuka kembali kasus yang menjadi motif Wiratama tidak bisa lagi dihentikan. Tindakan Wiratama, meskipun ilegal dan merusak, telah mencapai tujuannya.
memaksa negara untuk melihat ke dalam kegelapan yang disembunyikan. Jenderal Wiratama, kini seorang tahanan, tahu bahwa masa depannya adalah di balik jeruji besi. Namun, di tengah kehancuran dan penyesalan, ia merasakan secercah kedamaian. Ia telah berjuang untuk keadilan, dengan caranya sendiri yang ekstrim. Ia hanya berharap, pengorbanannya tidak sia-sia. Penyelidikan internal segera dimulai. Bukan hanya terhadap Wiratama, tetapi juga terhadap Komjen Baskoro dan kasus yang ditutupnya. Ketegangan antara institusi militer dan kepolisian semakin memanas, berada di ambang batas yang sangat tipis. Wiratama, dari selnya, hanya bisa menunggu keadilan yang ia tabrakan paksa. Penyelidikan awal yang dilakukan oleh tim gabungan militer dan kepolisian dipimpin oleh Maijen Haris, yang kini berada dalam posisi yang sangat sulit. Ia harus menyeimbangkan loyalitasnya kepada sahabatnya, Jenderal Wiratama, dengan kewajibannya menjaga stabilitas institusi. Haris tahu, setiap langkahnya diawasi, tidak hanya oleh petinggi negara, tetapi juga oleh jutaan pasang mata publik yang haus akan kebenaran. Di ruang interogasi militer yang steril, Wiratama duduk tegak. Ia menolak didampingi pengacara militer. Ia ingin menceritakan semuanya sendiri, tanpa filter. Di hadapannya, duduk Haris dan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Subroto, yang tampak sangat kecewa. "Wira, jelaskan padaku," kata Subroto, suaranya berat. "Mengapa? Mengapa kau harus menggunakan panser? Mengapa kau harus menghancurkan markas kepolisian? Kau tahu konsekuensinya, kan? Ini bisa memicu kekacauan nasional." Wiratama menatap Subroto. "Konsekuensinya sudah terjadi lama, Jenderal. Ketika keadilan dibeli, ketika hukum hanya melayani yang kuat. Panser itu, Jenderal, hanyalah alat untuk menarik perhatian. Alat yang paling tidak bisa diabaikan." Ia kemudian menceritakan kembali detail kasus keponakannya, Risa. Risa, seorang mahasiswa yang aktif dalam gerakan sosial, diculik dan ditemukan tewas setelah mengungkap jaringan korupsi besar yang melibatkan anak buah inti Komjen Baskoro. Baskoro, menggunakan jabatannya, memutarbalikkan fakta, menyatakan Risa sebagai korban kecelakaan biasa dan menutup penyelidikan. "Aku punya bukti, Jenderal," kata Wiratama, suaranya naik. "Aku sudah coba cara resmi. Surat pengaduan, pertemuan tertutup, bahkan memohon kepada Baskoro secara pribadi. Semua ditolak." Dia tertawa di wajahku. Dia bilang, "Militer urusi militer, polisi urusi polisi." Dia merasa tak tersentuh. Hanya kehancuran fisik yang bisa membuatnya merasa tersentuh. Haris mendengarkan dengan kepala tertunduk. Ia tahu sebagian besar cerita itu benar. Ia pernah memperingatkan Baskoro agar berhati-hati, namun Baskoro terlalu mabuk kekuasaan. "Tapi kau membahayakan nyawa banyak orang, Wira," balas Haris. "Polisi yang bertugas malam itu, mereka tidak tahu apa-apa." "Aku tidak menembak siapapun, Haris. Aku hanya menabrak benda mati. Aku memastikan panser itu kosong dari amunisi tajam. Aku hanya ingin menghancurkan bangunan yang melambangkan kebohongan Baskoro. Aku memilih malam hari, ketika Mapolda paling sepi. Aku tidak ingin ada korban jiwa, hanya korban material yang bisa diperbaiki." Meskipun pernyataan Wiratama terdengar seperti pembelaan diri yang dingin, faktanya memang tidak ada korban jiwa dalam insiden tabrakan panser itu. Hanya beberapa petugas yang mengalami luka ringan karena terkejut dan pecahan kaca. Jenderal Subroto menghela napas. "Baiklah, kami akan menindaklanjuti kasus Risa secara serius. Tapi tindakanmu tetap tidak bisa dimaafkan secara hukum militer. Kau tahu itu." "Aku tahu," jawab Wiratama. "Aku siap menerima segala konsekuensinya. Allah akan menjadi saksi atas niatku." Sementara Wiratama diinterogasi, di luar, drama politik dan hukum terus berlangsung. Mapolda yang hancur kini menjadi pusat perhatian internasional. Gambar Panser Anoa yang menembus lobi menjadi ikon dari konflik institusional. Komjen Baskoro, meskipun selamat, kini menghadapi tekanan luar biasa. Media massa, yang semula hanya fokus pada kegilaan Jenderal Wiratama, kini mulai menggali motif di baliknya. Informasi tentang kasus Risa mulai bocor ke publik, didorong oleh sumber-sumber anonim yang ternyata adalah anggota TNI yang bersimpati pada Wiratama. Baskoro mengadakan konferensi pers darurat, mencoba mengendalikan narasi. Ia berdiri di depan puing-puing Mapolda, wajahnya tegang. "Ini adalah tindakan terorisme institusional,"
kata Baskoro dengan suara keras. Seorang jenderal yang tidak stabil mentalnya mencoba melakukan kudeta mini terhadap penegakan hukum. Kami akan memastikan Jenderal Wiratama menerima hukuman seberat-beratnya. Mengenai tuduhan yang ia lontarkan, itu semua adalah fitnah dari orang gila yang frustrasi. Namun, publik tidak mudah percaya. Kehancuran fisik Mapolda terlalu nyata untuk diabaikan. Jika tuduhan Wiratama tidak berdasar, mengapa ia mempertaruhkan segalanya? Di media sosial, perdebatan memanas. Video-video lama tentang interaksi Wiratama dengan almarhum keponakannya mulai beredar. Wiratama digambarkan sebagai paman yang penuh kasih, bukan sebagai perwira militer yang kejam. Narasi publik mulai bergeser, dari mengutuk Wiratama menjadi mempertanyakan integritas Baskoro. Pemerintah pusat, yang awalnya mencoba meredam insiden itu sebagai kasus kriminal biasa, terpaksa turun tangan. Presiden mengeluarkan pernyataan yang sangat hati-hati, menyerukan ketenangan dan menjanjikan penyelidikan transparan, baik terhadap tindakan Wiratama maupun terhadap tuduhan yang ia sampaikan. Tim penyelidik gabungan yang dibentuk segera menemukan kejanggalan dalam penutupan kasus Risa. Dokumen-dokumen yang disembunyikan, saksi-saksi yang diintimidasi, dan laporan forensik yang dipalsukan mulai terkuak. Baskoro dan beberapa anak buahnya kini menjadi subjek penyelidikan serius, bukan hanya sebagai korban serangan, tetapi sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan yang ditutupi. Beberapa hari setelah insiden Panser, Komjen Baskoro dinonaktifkan dari jabatannya. Keputusan ini, yang diumumkan secara mendadak, adalah kemenangan moral pertama bagi Wiratama. Di sel tahanan, Wiratama menerima kabar itu dari Haris, yang datang mengunjunginya. Dia dinonaktifkan. Wira. Penyelidikan terhadapnya berjalan cepat. Kasus Risa dibuka kembali. Kau berhasil, kata Haris, matanya menunjukkan campuran kekaguman dan kesedihan. Wiratama hanya mengangguk. Wajahnya tampak lelah, namun matanya memancarkan kepuasan yang dingin. Alhamdulillah, bisik Wiratama. Setidaknya, Risa akan mendapatkan keadilan. Harga yang aku bayar tidak sia-sia. Namun, cerita belum berakhir. Penyelidikan terhadap Wiratama juga harus dilanjutkan. Ia telah melanggar rantai komando, menggunakan aset militer untuk kepentingan pribadi, dan menyebabkan kerusakan properti negara yang masif. Pengadilan militer akan segera digelar. Sementara itu, dampak dari insiden Panser meluas ke seluruh institusi. Hubungan antara TNI dan Polri mencapai titik terendah. Ada saling curiga, saling tuduh. Para perwira di kedua belah pihak merasa tertekan oleh sorotan publik dan tuntutan reformasi internal. Pemerintah berjuang keras untuk menunjukkan bahwa konflik ini adalah insiden tunggal yang disebabkan oleh individu, bukan oleh kegagalan sistemik. Namun, publik sudah terlanjur skeptis. Di tengah kekacauan ini, Wiratama menjadi simbol kontroversial. Bagi sebagian orang, ia adalah pahlawan yang berani melawan tirani dan korupsi. Bagi yang lain, ia adalah contoh bahaya dari kekuasaan militer yang tidak terkontrol. Penyelidikan mendalam terhadap kasus Risa mengungkap detail yang mengerikan. Ternyata, Risa tidak hanya dibunuh, tetapi juga disiksa karena menolak suap dan ancaman dari anak buah Baskoro. Bukti-bukti yang ditemukan sangat kuat, mengaitkan langsung Baskoro dengan upaya penutupan kasus dan pemalsuan dokumen. Ketika Baskoro secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, kegemparan publik mencapai puncaknya. Jenderal Wiratama, sang pelaku penabrakan Panser, kini dilihat sebagai katalisator keadilan. Namun, hukum harus tetap ditegakkan. Pengadilan militer Wiratama dimulai sebulan setelah insiden itu. Ruang sidang dipenuhi oleh media dan pejabat tinggi. Wiratama, mengenakan seragam dinas tanpa lencana kehormatan, berdiri tegak. Ia didakwa atas tuduhan pembangkangan, penggunaan kekerasan militer di luar prosedur, dan perusakan fasilitas negara. Jaksa militer menyajikan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, rekaman CCTV, kesaksian dari Sersan Mayor Bima, dan tentu saja, bangkai Panser yang kini telah dipindahkan dari lobi Mapolda. Terdakwa menggunakan Panser Anoa, sebuah kendaraan tempur, untuk menyerang markas kepolisian, sebuah institusi negara. Ini adalah pelanggaran serius terhadap sumpah prajurit dan hukum militer, kata jaksa, suaranya tegas. Meskipun motifnya adalah pencarian keadilan pribadi, cara yang ditempuh adalah anarkis dan membahayakan keamanan negara. Wiratama diberi kesempatan untuk berbicara. Ia menolak untuk meminta maaf atas tindakannya, tetapi ia meminta maaf atas metode yang ia gunakan.
Saya berdiri di sini bukan untuk membela diri, kata Wiratama, menatap langsung ke majelis hakim. Saya berdiri di sini sebagai saksi kegagalan sistem. Ketika pintu keadilan ditutup dengan uang dan kekuasaan, dan ketika pejabat negara menggunakan posisinya untuk menindas rakyat, apa yang tersisa bagi kami, para prajurit yang bersumpah untuk melindungi? Saya memilih cara yang paling keras, agar jeritan keadilan keponakan saya didengar. Pidato Wiratama menyentuh banyak orang, namun majelis hakim harus berpegangan pada hukum. Keputusan pengadilan militer dijatuhkan 2 minggu kemudian. Wiratama dinyatakan bersalah atas semua dakwaan. Hukumannya berat, pencopotan dari semua pangkat dan jabatan, dan hukuman penjara selama 10 tahun. Meskipun Wiratama menerima hukuman itu dengan tenang, keputusan tersebut memicu gelombang protes dari masyarakat. Mereka merasa hukuman itu terlalu berat bagi seseorang yang berhasil mengungkap korupsi besar. Wiratama dibawa ke penjara militer. Haris menemuinya untuk terakhir kali sebelum masa penahanannya dimulai. 10 tahun, Wira. Itu berat, kata Haris, mencoba menahan emosinya. 10 tahun di penjara, atau seumur hidup menanggung malu karena tidak berbuat apa-apa, jawab Wiratama, tersenyum tipis. Aku memilih yang pertama, Haris. Setidaknya, aku bisa tidur nyenyak. Alhamdulillah, keadilan untuk Risa sudah di depan mata. Di sisi lain, kasus Komjen Baskoro terus bergulir. Bukti-bukti yang dikumpulkan menguat, dan ia menghadapi tuntutan berlapis, termasuk pembunuhan berencana dan penyalahgunaan kekuasaan. Insiden Panser itu memang berakhir dengan Wiratama di penjara, namun warisannya terus hidup. Pemerintah terpaksa mengambil langkah-langkah reformasi besar-besaran untuk memperbaiki hubungan TNI Polri dan membersihkan birokrasi dari korupsi. Mapolda, yang hancur, akhirnya direnovasi. Namun, puing-puing Panser Anoa yang menabrak lobi itu tidak dibuang. Sebagian dari baja Panser itu diabadikan menjadi sebuah monumen di halaman Mapolda yang baru, sebagai pengingat akan batas-batas kekuasaan dan harga dari keadilan yang diabaikan. Publik tidak akan pernah melupakan malam ketika seorang jenderal, yang didorong oleh kesedihan dan kemarahan yang mendalam, memilih baja sebagai bahasa terakhirnya untuk berbicara kepada sistem yang tuli. Kisah Jenderal Wiratama menjadi legenda, sebuah kisah tentang pengorbanan ekstrim demi sebuah prinsip yang hilang. Wiratama menjalani hari-harinya di balik jeruji besi dengan damai. Ia menghabiskan waktu dengan membaca dan beribadah. Ia tidak menyesali keputusannya, meskipun ia merindukan kebebasan. Setiap malam, ia mendengar berita dari luar tentang kemajuan kasus Baskoro, tentang reformasi yang terjadi. Ia tahu, tindakannya telah mengubah arah sejarah, meskipun ia harus membayar mahal untuk itu. Suatu hari, Haris datang lagi, membawa kabar terbaru. Baskoro telah divonis penjara seumur hidup. Keadilan tuntas, Wira, kata Haris, matanya berkaca-kaca. Wiratama menutup matanya, mengucapkan syukur dalam hati. Allah Maha Besar. Ia adalah jenderal yang jatuh, yang memilih kehancuran untuk dirinya sendiri demi membangun kembali keadilan bagi orang yang dicintainya. Dan di luar sana, di kota yang ramai, Panser Anoa yang tertanam di ingatan publik terus menjadi pengingat yang menyakitkan namun diperlukan. 5 tahun berlalu. Kehidupan di penjara militer berjalan lambat bagi Wiratama. Ia telah kehilangan semua atribut kebesarannya, namun ia mendapatkan kedamaian batin. Selama waktu itu, reformasi di tubuh TNI dan Polri berjalan bertahap, didorong oleh trauma insiden Panser. Koordinasi antar lembaga ditingkatkan, dan mekanisme pengawasan internal diperketat. Meskipun demikian, luka lama antara kedua institusi masih terasa, seringkali muncul dalam bentuk gesekan kecil di lapangan. Wiratama, yang kini dikenal dengan nomor tahanan 701, sering didatangi oleh rohaniawan dan psikolog militer. Mereka mencoba memahami kedalaman motifnya, namun Wiratama selalu menjawab dengan tenang bahwa motifnya sederhana. Keadilan yang tertunda adalah kezaliman yang dilegalkan. Di luar penjara, kisah Wiratama tetap menjadi subjek perdebatan panas. Para sejarawan dan analis politik terus mengupas tuntas insiden itu, menjadikannya studi kasus tentang kegagalan check and balance kekuasaan. Beberapa fraksi di parlemen bahkan mengajukan petisi untuk meninjau kembali hukuman Wiratama, mengingat peranannya dalam membongkar jaringan korupsi Baskoro. Maijen Haris, yang kini menjabat sebagai Panglima Kodam, sering mengunjungi Wiratama. Hubungan mereka tetap kuat, meskipun terhalang oleh jeruji besi. Haris adalah jendela Wiratama ke dunia luar. Kau tahu, Wira, kata Haris suatu sore,
saat mereka duduk di ruang kunjungan yang minim privasi. Mapolda itu kini punya sistem keamanan baru, berlapis baja. Mereka belajar dari insidenmu. Tapi yang paling penting, mereka sekarang sangat berhati-hati dalam menangani kasus sensitif. Tidak ada lagi yang berani mencoba menutup-nutupi seperti Baskoro. Wiratama tersenyum tipis. Itu yang aku harapkan. Baja itu bisa menahan panser, tapi kejujuran tidak bisa ditembus oleh baja. Kondisi fisik Wiratama tetap prima. Ia rutin berolahraga dan menjaga rutinitas militernya, meskipun dalam keterbatasan. Ia tidak pernah mengeluh. Namun, ia selalu memikirkan keluarganya, terutama adiknya yang kini mulai pulih dari trauma kehilangan Risa. Adiknya sering mengiriminya surat, menceritakan bagaimana keadilan untuk Risa telah membawa ketenangan bagi keluarga mereka. Suatu pagi, terjadi keributan di penjara militer. Seorang perwira muda datang dengan wajah tegang, membawa amplop bersegel merah. Ia langsung menuju sel Wiratama. Tahanan 701, Anda dipanggil menghadap komandan penjara sekarang juga, kata perwira muda itu dengan nada formal yang kaku. Wiratama, tanpa bertanya, segera mengikuti. Ia sudah terbiasa dengan prosedur militer, meskipun ia bukan lagi seorang jenderal. Di kantor komandan penjara, Jenderal Subroto, kepala staf Angkatan Darat yang memimpin interogasi awalnya, sedang menunggu. Subroto tampak lebih tua, dengan garis-garis kelelahan di wajahnya. Duduk, Wiratama, perintah Subroto. Wiratama duduk tegak di kursi di hadapannya. Subroto meletakkan amplop merah itu di meja. Ini adalah keputusan dari Dewan Kehormatan Militer, setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Presiden dan Mahkamah Agung. Jantung Wiratama berdetak lebih cepat. Ia tidak mengharapkan apa-apa, namun ia penasaran. Setelah meninjau kembali seluruh kasus, termasuk dampak positif yang dihasilkan oleh tindakan Anda terhadap penegakan hukum dan reformasi institusi, dan setelah mempertimbangkan bahwa Anda telah menjalani setengah dari masa hukuman Anda dengan perilaku yang sangat baik. Subroto berhenti sejenak, menatap Wiratama. Dewan memutuskan untuk memberikan Anda amnesti dan pembebasan bersyarat. Anda dibebaskan hari ini. Wiratama terdiam. Ia tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Hanya tarikan napas dalam yang menunjukkan betapa besar beban yang baru saja terangkat dari bahunya. Namun, lanjut Subroto, keputusan ini datang dengan syarat yang jelas. Pemecatan Anda dari dinas militer tetap berlaku. Anda tidak akan pernah bisa kembali ke struktur komando. Anda akan menjalani sisa hidup Anda sebagai warga sipil biasa. Dan Anda harus menjaga ketenangan. Tidak ada lagi tindakan di luar jalur hukum. Saya mengerti, Jenderal, jawab Wiratama. Suaranya mantap. Saya menerima syarat-syarat ini dengan Allah sebagai saksi. Subroto menghela napas lega. Ia merasa lega bahwa masalah Wiratama akhirnya menemukan penyelesaian yang adil, meskipun pahit. Keluargamu sudah menunggu di luar. Haris yang mengurusnya. Subroto berdiri, mengulurkan tangan. Meskipun kau bukan lagi jenderal, Wiratama, kau telah mengajarkan kami semua pelajaran yang sangat mahal tentang integritas. Jaga dirimu. Wiratama menjabat tangan Subroto. Jabat tangan itu terasa penuh makna. Sebuah pengakuan diam-diam atas pengorbanan yang telah ia lakukan. Beberapa jam kemudian, Wiratama berjalan keluar dari gerbang penjara militer, mengenakan pakaian sipil yang sudah lama tidak ia sentuh. Udara kebebasan terasa segar, namun ia merasakan kecanggungan yang luar biasa. Ia bukan lagi Jenderal Wiratama yang berkuasa. Ia hanyalah seorang pria yang baru keluar dari penjara. Haris dan adiknya, Linda, menyambutnya. Pertemuan itu penuh haru, namun Wiratama menahan air matanya. Terima kasih, Haris. Alhamdulillah, kata Wiratama. Selamat datang kembali, Wira, balas Haris, menepuk bahu sahabatnya. Wiratama memulai hidup barunya sebagai warga sipil. Ia memilih untuk menjauhi sorotan media. Ia membeli rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari kebisingan dan intrik politik. Ia menghabiskan hari-harinya dengan berkebun dan melakukan pekerjaan sosial kecil di komunitasnya. Ia tidak mencari popularitas, ia hanya mencari ketenangan. Namun, sejarah tidak bisa dihapus. Meskipun Wiratama berusaha hidup tenang, ia tetap menjadi ikon. Setiap kali ada berita tentang ketegangan antara militer dan polisi, atau setiap kali ada kasus korupsi besar yang terungkap, nama Wiratama dan insiden Panser akan selalu disebut. Panser Anwa itu, yang diabadikan di Mapolda, kini dikunjungi oleh banyak orang.
Monumen itu bukan hanya tentang kehancuran, tetapi juga tentang harapan bahwa keadilan harus diperjuangkan, bahkan jika itu harus melalui cara yang paling drastis. Wiratama, yang kini hanya dikenal sebagai Bapak Wira, sering merenung. Ia tahu bahwa tindakannya telah menciptakan dua realitas, kebebasan pribadinya yang terbatas, dan kebebasan institusi yang ia paksa untuk berubah. Ia telah kehilangan pangkatnya, namun ia telah memenangkan pertempuran moralnya. Di salah satu sudut rumah barunya, ia menyimpan sebuah foto lama, foto keponakannya, Risa, yang tersenyum cerah. Setiap kali ia melihat foto itu, ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah menabrakkan baja, bukan hanya kebangunan, tetapi kekebekuan hati nurani. Kisah Wiratama adalah pengingat abadi bahwa kekuasaan, tanpa pengawasan dan moralitas, akan selalu menemukan baja yang siap menabraknya. Dan terkadang, hanya kehancuran yang total yang dapat menghasilkan pembaruan sejati. Ia kini hidup damai, jauh dari hiruk-pikuk seragam dan bintang. Ia telah membayar lunas utangnya kepada hukum dan kepada hati nuraninya. Kehidupan barunya adalah refleksi dari ketenangan yang ia cari setelah badai besar yang ia ciptakan sendiri. Ia adalah jenderal yang memilih kebenaran di atas kehormatan, dan ia tidak pernah menyesali pilihannya. Setiap pagi, ia bangun, menghirup udara segar, dan berterima kasih kepada Allah atas kesempatan kedua yang ia dapatkan. Ia telah menjadi legenda yang hidup, sebuah bisikan peringatan di lorong-lorong kekuasaan. Wiratama tidak pernah lagi mengemudikan kendaraan militer atau bahkan mobil mewah. Ia memilih menggunakan sepeda ontel tua untuk berkeliling, sebuah ironi yang sering membuatnya tersenyum sendiri. Seorang mantan Jenderal Bintang 4 yang pernah mengemudikan panser untuk menghancurkan, kini mengayuh sepeda untuk menikmati kedamaian. Masyarakat sekitar mengenalnya sebagai sosok yang ramah dan rendah hati. Tidak ada yang menyangka bahwa pria tua dengan topi petani itu adalah jenderal yang pernah mengguncang negara. Ia menjaga identitasnya dengan baik, hanya orang-orang terdekat yang tahu kisah masa lalunya. Suatu sore, saat ia sedang menyiram tanamannya, seorang pemuda menghampirinya. Pemuda itu membawa kamera dan buku catatan. Dia adalah seorang mahasiswa jurnalistik yang sedang mengerjakan skripsi tentang konflik institusional. "Maaf, Bapak," kata pemuda itu dengan sopan. "Apakah Bapak mengenal Jenderal Wiratama? Saya dengar dia tinggal di sekitar sini." Wiratama menatap pemuda itu, matanya yang tenang memancarkan kebijaksanaan yang mendalam. "Jenderal Wiratama? Ya, saya mengenalnya. Kisahnya memang luar biasa. Saya ingin tahu, Pak, setelah semua yang terjadi, setelah ia dipenjara dan dicopot, apakah dia menyesal? Apakah dia merasa tindakannya benar-benar mengubah sesuatu, atau hanya menghancurkan hidupnya sendiri?" Wiratama meletakkan selang air, membersihkan tangannya dari tanah. Ia berpikir sejenak. Setiap tindakan besar selalu memiliki dua sisi. "Nak," jawab Wiratama, suaranya lembut. "Kehancuran dan penciptaan." Jenderal itu, dia memilih kehancuran dirinya sendiri agar keadilan bisa diciptakan. Dia kehilangan segalanya, tapi dia memenangkan kebenaran. Penyesalan? Mungkin ada, karena ia harus menyakiti orang-orang yang tidak bersalah di sekitarnya. Tapi ia tidak menyesali tujuannya. Pemuda itu mencatat dengan cepat. "Jadi, menurut Bapak, insiden panser itu adalah cara yang dibenarkan?" Wiratama menggeleng pelan. Tidak ada cara yang sepenuhnya dibenarkan ketika melibatkan kekerasan. Itu adalah cara yang brutal dan ekstrim. Tapi itu adalah cara terakhir, ketika semua cara damai, semua saluran resmi, telah ditutup rapat oleh keserakahan. Kadang-kadang, sistem yang busuk hanya bisa dihancurkan, bukan diperbaiki dari dalam. Panser itu adalah palu godam untuk memecahkan tembok kebohongan. Pemuda itu terdiam, mencerna kata-kata itu. Ia tidak menyadari bahwa ia sedang berbicara langsung dengan subjek skripsinya. "Terima kasih atas pandangannya, Pak," kata pemuda itu, memberi hormat ala kadarnya. Wiratama membalas dengan anggukan. "Pulanglah, Nak. Belajarlah untuk selalu mencari kebenaran, bahkan jika kebenaran itu pahit dan sulit ditemukan." Setelah pemuda itu pergi, Wiratama melanjutkan pekerjaannya. Ia tahu, meskipun ia telah pensiun dari peran aktif, kisah dan dampaknya akan terus menjadi bagian dari memori kolektif. Di Mapolda, monumen baja panser itu sering dicat ulang, dipoles agar tetap mengkilap. Para perwira polisi yang baru dilantik selalu dibawa ke sana, bukan untuk merayakan kemenangan, tetapi untuk mengingat kekalahan.
Mereka diingatkan bahwa jika mereka gagal menegakkan keadilan, akan selalu ada risiko bahwa seseorang akan datang membawa palu godam, atau dalam kasus ini, panser, untuk memaksa mereka melihat. Haris, sebagai panglima, terus memantau situasi ini. Ia tahu bahwa perdamaian antara institusi sangat rapuh. Ia harus bekerja ekstra keras untuk memastikan tidak ada lagi Wiratama yang muncul, tidak ada lagi Baskoro yang bersembunyi. Suatu malam, Haris mengunjungi lokasi Mapolda yang hancur. Ia berdiri di depan monumen panser itu. Baja itu, meskipun dingin dan mati, terasa memancarkan energi yang kuat. Haris ingat malam insiden itu, suara raungan mesin, dan kehancuran yang tak terhindarkan. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Wiratama. "Wira, aku di sini, di depan monumenmu," kata Haris. Di ujung telepon, suara Wiratama terdengar tenang. "Bagaimana kabarmu, Haris?" "Aku lelah. Aku selalu takut sejarah akan terulang. Ketegangan di lapangan masih ada. Kau tahu itu." Ketenangan tidak datang dari ketiadaan konflik, Haris. Ketenangan datang dari kejelasan tujuan. Selama tujuanmu jelas, yaitu melayani rakyat dan menegakkan hukum dengan bersih, maka kau akan baik-baik saja. Jangan biarkan dirimu menjadi Baskoro yang lain. "Aku tidak akan, Wira. Aku janji. Tapi aku hanya berharap, pengorbananmu ini cukup. Aku berharap kita tidak perlu lagi melihat panser menabrak lobi kantor polisi untuk mendapatkan keadilan." "Aku juga berharap begitu, Haris. Aku juga berharap begitu. Tapi jika Allah menghendaki, kadang-kadang kita harus melakukan hal yang paling menyakitkan untuk mencapai kedamaian yang sejati. Jaga dirimu, dan jaga institusi kita." Wiratama menutup telepon. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang. Di bawah langit yang sama, ia pernah mengemudikan baja, penuh amarah dan keputusasaan. Kini, ia hanya seorang pria tua yang bersyukur atas setiap hari yang damai. Ia telah menjadi legenda hidup, simbol dari perlawanan terhadap korupsi yang tak terhindarkan. Panser yang ia kendarai adalah pengingat abadi bahwa kekuatan rakyat, ketika diwakili oleh keberanian ekstrim, dapat meruntuhkan tembok kekuasaan yang paling tebal sekalipun. Dan ia, Jenderal Wiratama, telah membayar harga itu seutuhnya tanpa penyesalan. Ia kembali masuk ke dalam rumahnya yang sederhana, meninggalkan masa lalu yang penuh gemuruh di belakangnya. Namun, suara gemuruh panser itu, meskipun telah lama berlalu, akan terus bergema dalam sejarah bangsa. Kisah itu menjadi pengingat pahit bagi setiap orang yang memegang kekuasaan, bahwa keadilan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban mutlak. Dan jika kewajiban itu diabaikan, maka kehancuran akan datang, mungkin tidak selalu dalam bentuk panser, tetapi selalu dalam bentuk kekacauan yang tak terhindarkan. Wiratama telah menunjukkan jalannya, jalan yang penuh risiko, namun membawa hasil yang tak terbantahkan. Ia menutup pintu, dan kegelapan malam menyambutnya. Di dalam hatinya, hanya ada ketenangan yang didapat dari pengorbanan yang tulus. Ia telah menyelesaikan misinya. Alhamdulillah, Wiratama melanjutkan hidupnya, hari demi hari, dengan rutinitas yang monoton namun menenangkan. Ia sering membantu warga desa sekitar dalam mengolah lahan pertanian mereka. Kekuatan fisik dan ketahanan militernya kini digunakan untuk tujuan yang lebih damai dan membumi. Ia menemukan kepuasan dalam kesederhanaan, jauh dari gemerlap kekuasaan yang pernah ia pegang. Namun, ketenangan itu sesekali terganggu oleh kunjungan tak terduga. Bukan dari media, melainkan dari para perwira muda, baik dari militer maupun kepolisian, yang datang diam-diam. Mereka datang bukan untuk menghakiminya, melainkan untuk mencari nasihat. Mereka melihat Wiratama sebagai cermin moral yang langka. Seorang perwira polisi muda, Inspektur 2 Arya, datang menemuinya suatu pagi. Arya adalah salah satu lulusan terbaik dari akademi, namun ia mulai merasa frustrasi dengan sistem yang masih memperlihatkan sisa-sisa kebusukan lama. "Bapak Wira," kata Arya, duduk di teras rumah Wiratama. "Saya bingung. Saya ingin menegakkan hukum, tapi saya melihat banyak senior yang bermain kotor. Mereka menutup mata, atau bahkan terlibat. Bagaimana saya bisa bertahan tanpa menjadi seperti mereka, atau tanpa harus menjadi seperti Bapak?" Wiratama menuangkan teh hangat untuk Arya. "Kau tidak perlu menjadi sepertiku, Nak. Tindakanku adalah tindakan keputusasaan, hasil dari kegagalan sistem yang total. Kau masih punya kesempatan untuk memperbaiki dari dalam. Tapi bagaimana? Saya hanya perwira kecil.
Pangkat tidak menentukan integritas, Arya. Integritasmu adalah senjatamu yang paling kuat. Kau harus konsisten, bahkan dalam hal-hal kecil. Jangan pernah menerima suap, sekecil apapun. Jangan pernah menutup mata terhadap kebenaran, seburuk apapun. Kau harus menjadi batu karang di tengah arus yang kotor. Mungkin kau tidak bisa mengubah seluruh sungai, tetapi kau bisa menjaga kebersihan di sekitarmu. Arya menatap Wiratama dengan penuh hormat. Tapi jika itu tidak cukup, Pak, jika kebusukan itu mencoba menelan saya, Wiratama menyesap tehnya. Maka kau harus siap membayar harga yang mahal. Kau harus siap kehilangan kariermu, kehilangan kenyamananmu. Keadilan selalu menuntut pengorbanan. Aku memilih kehilangan segalanya, agar aku bisa menatap wajah Allah tanpa malu. Nasihat Wiratama tidak mengajarkan pemberontakan, melainkan mengajarkan ketahanan moral. Ia menjadi mentor spiritual bagi generasi muda yang haus akan integritas. Sementara Wiratama menjadi mercusuar moral, di tingkat nasional, dampak insiden Panser terus berlanjut dalam bentuk perubahan kebijakan. Salah satu perubahan paling signifikan adalah pembentukan Komite Pengawas Gabungan Independen yang memiliki wewenang untuk menyelidiki kasus-kasus sensitif yang melibatkan kedua institusi. Tujuannya adalah mencegah terulang kembali penutupan kasus seperti yang dilakukan Baskoro. Maijen Haris, yang kini memegang posisi strategis yang lebih tinggi, adalah salah satu arsitek utama reformasi ini. Ia selalu membawa pelajaran dari Wiratama dalam setiap keputusannya. Saya melakukan ini untuk Wira. Ia sering berkata kepada rekan-rekannya. Saya tidak ingin ada lagi jenderal yang merasa harus mengemudikan Panser untuk didengar. Beberapa tahun kemudian, terjadi momen yang sangat emosional. Sebuah upacara kecil diadakan di Mapolda yang baru. Monumen Panser itu dipindahkan ke lokasi yang lebih terhormat, dan di sampingnya diletakkan sebuah plakat peringatan. Plakat itu tidak menyebut nama Wiratama, tetapi isinya sangat jelas. Monumen ini didirikan untuk mengingatkan bahwa integritas adalah fondasi utama penegakan hukum. Kegagalan institusi untuk menegakkan keadilan akan selalu berujung pada kehancuran. Plakat itu adalah pengakuan diam-diam dari negara atas peran katalisator Wiratama. Saat upacara itu berlangsung, Wiratama tidak hadir. Ia menonton siaran berita di televisi kecilnya di rumah. Ia melihat Haris berdiri di podium, memberikan pidato yang penuh makna. Kita harus belajar dari masa lalu, kata Haris dalam pidatonya. Kita harus memastikan bahwa pintu keadilan selalu terbuka bagi setiap warga negara. Kita tidak boleh membiarkan kesedihan dan kemarahan pribadi harus diwujudkan dalam bentuk kekerasan institusional. Wiratama mematikan televisi. Ia tidak membutuhkan pujian publik. Ia hanya membutuhkan kepastian bahwa pengorbanannya menghasilkan perubahan yang nyata. Melihat monumen itu, dan mendengar kata-kata Haris, ia tahu bahwa ia telah berhasil. Ia bangkit dan berjalan ke kebunnya. Matahari sore menyinari wajahnya. Ia kini adalah seorang pria parubaya yang tenang, jauh berbeda dari jenderal yang penuh amarah yang menabrakkan Panser ke jantung kekuasaan. Ia menemukan cara baru untuk melayani negaranya, bukan dengan baja, tetapi dengan keteladanan moral. Ia adalah bukti hidup bahwa integritas sejati tidak dapat dibeli atau dihancurkan oleh sistem. Dan di dalam kesendiriannya, ia selalu bersyukur. Alhamdulillah, tahun-tahun terus bergulir. Wiratama kini memasuki usia senja. Rambutnya memutih, namun matanya tetap tajam dan penuh semangat. Ia tidak pernah kembali ke kehidupan militer, dan ia tidak pernah mencari kekayaan atau ketenaran dari kisahnya. Ia tetap menjadi bapak wira yang sederhana, mentor bagi perwira muda dan petani di desanya. Suatu hari, ia menerima tamu tak terduga. Itu adalah Komjen Baskoro, yang telah dibebaskan setelah menjalani sebagian masa hukumannya karena alasan kesehatan. Baskoro, yang dulu gagah dan sombong, kini tampak rapuh, berjalan menggunakan tongkat. Pertemuan itu diatur oleh Haris, yang merasa bahwa kedua pria ini perlu berhadapan sekali lagi untuk menutup babak lama dalam sejarah mereka. Baskoro duduk di kursi rotan di teras Wiratama, menatap kebun yang rimbun. Keheningan terasa mencekam. Kau terlihat damai, Wira, kata Baskoro, suaranya serak. Kedamaian datang setelah kau membayar utangmu, Baskoro, jawab Wiratama. Kau telah membayar utangmu kepada hukum. Aku telah membayar utangku kepada hati nurani. Baskoro mengangguk perlahan. Aku datang bukan untuk meminta maaf. Kata-kata itu tidak akan cukup. Aku datang untuk mengakui.
Kau benar, Wira. Aku salah. Kesombongan dan kekuasaan membutakanku. Aku menghancurkan hidup Risa, dan hampir menghancurkan negara ini. Dan kau menghentikanku dengan cara yang tidak akan pernah kulupakan. Ia menunjuk kebun Wiratama. Kau bisa menghancurkan bangunan, Wira. Tapi kau tidak menghancurkan jiwaku. Kau memperbaikinya, meskipun melalui pukulan yang paling keras. Wiratama menatap Baskoro. Ia tidak merasakan amarah lagi. Hanya kesedihan yang mendalam atas betapa jauhnya manusia bisa tersesat karena kekuasaan. Aku berharap kau menemukan kedamaian, Baskoro, kata Wiratama. Aku sudah memaafkanmu. Allah Maha Pemaaf. Baskoro berdiri dengan susah payah. Ia memberi hormat kepada Wiratama, sebuah penghormatan yang tulus, bukan formalitas militer. Terima kasih, Wiratama. Terima kasih untuk pelajaran itu, kata Baskoro, lalu pergi. Setelah Baskoro pergi, Wiratama duduk sendirian. Ia tahu, babak terakhir dari insiden Panser telah selesai. Ia telah mendapatkan keadilan, dan bahkan penebusan dari musuhnya. Wiratama kini benar-benar bebas, tidak hanya dari penjara, tetapi juga dari beban masa lalu. Ia telah menabrakkan Panser ke Mapolda, dan dari kehancuran itu, ia menemukan jalan pulang, bukan ke markas militer, tetapi ke kemanusiaan yang sejati. Ia telah menjadi legenda yang hidup, sebuah pengingat abadi akan harga yang harus dibayar untuk sebuah kebenaran. Ia telah mengajarkan kepada semua orang bahwa integritas adalah baju zirah terbaik, jauh lebih kuat daripada baja panser manapun. Ia menatap matahari terbenam. Sebuah senyum tipis terukir di wajahnya. Alhamdulillah. Wiratama kemudian bangkit, masuk rumahnya yang sederhana, dan menutup pintu. Kisah sang jenderal yang mengemudikan panser untuk mencari keadilan telah selesai. Namun, warisan dari kehancuran dan kebenaran yang ia tinggalkan akan terus hidup, bergema dalam setiap langkah reformasi dan setiap janji integritas yang dibuat oleh para pemegang kekuasaan di negeri itu. Ia adalah jenderal yang memilih jalan yang paling sulit, dan ia telah memenangkan pertempuran terakhirnya, bukan di medan perang, tetapi di medan hati nurani. Ia telah membayar harga yang mahal, namun ia telah mendapatkan kembali apa yang paling berharga, kehormatan dan kebenaran. Wiratama, dengan damai, menjalani sisa hidupnya sebagai simbol abadi dari keadilan yang diperjuangkan dengan ekstrim. Ia telah mencapai tujuannya, dan kini, ia hanya menikmati ketenangan yang ia peroleh dengan susah payah. Panser itu, monumen bisu di Mapolda, akan selamanya menjadi saksi atas malam yang mengubah segalanya. Selesai.